Halo Superman balapan, di pagi siang sore kali ini kita akan merewatch sebuah film yang membawa kita berpetualang ke alam orang mati, atau kalau dalam budaya Jawa bisa disebut diculik kolong wewe, yaitu Koko, sebuah film animasi garapan Disney pada tahun 2017 yang menceritakan seorang bocil yang bernama Miguel yang tidak sengaja masuk ke dalam orang yang sudah meninggal. Bukan karena tidak adanya alasan, si Miguel ini menyolong atau mencuri sebuah gitar milik orang yang sudah meninggal, tepatnya seorang musisi yang terkenal pada waktu itu, yaitu Ernesto de la Cruz, seorang mega bintang yang mati tertimpa gagal raksasa. Ya, sebuah cara mati yang konyol memang. Oke, daripada berlama-lama, mari kita semua menuju ke filmnya Koko 2017. Film diopen dengan sebatang dongeng dari Miguel. Dia bercerita tentang sebuah keluarga yang amat menyukai musik. Dari emaknya sampai bokapnya menyukai musik. Di suatu hari, sang ayah ini izin mentoib untuk mengejar impiannya menjadi musisi kelas dunia. Namun normalnya manusia jika pergi pasti kembali. Namun dia tidak. Ia pergi meninggalkan istri dan juga anaknya. Ibunya pun dari yang awalnya sangat amat menyukai musik, kini ia sangat membenci musik. Sedih karena time berjalannya tak pernah kembali, akhirnya sang ibu mencari cara untuk bertahan hidup. Banyak cara ia lakukan. Membuat sempak, bikin mercon, bikin permen, dan pada akhirnya dia memilih untuk dagang sepatu. Lebih tepatnya membuat sepatu. Pada akhirnya dia pun mengajari putrinya membuat sepatu. Putrinya mengajarkan ke pacarnya, mereka nikah, lalu punya anak. Anaknya pun diajari cara bikin sepatu, begitu terus sampai generasi kedepannya. Dan ya, cerita barusan adalah sebuah cerita dari keluarga Miguel. Tepatnya Mama Imelda, seorang wanita yang memulai semua ini. Dan anak yang ditinggal bapaknya mentoyib adalah nenek buyut dari Miguel, yaitu bernama Nenek Koko. Miguel mempunyai seorang nenek yang bernama Abuelita. Dia adalah anak dari Nenek Koko tadi. Sama seperti Mama Imelda, dia juga sangat amat membenci musik. Ada orang ngamen diusir, ada tukang es krim diusir. Pokoknya yang menyangkut musik pasti bakal diberhentiin sama dia. Karena hal itu, keluarga Miguel ini jadi salah satu keluarga yang membenci musik. Tapi tidak dengan Miguel, dia diam-diam menyukai musik. Ya, si bocil seri mati memang. Dia sering diam-diam pergi ke sebuah tempat yang bernama Plaza Mariachi, tempat di mana musik diselenggarakan. Berkedok tukang semir sepatu, Miguel sering mengobrol dengan pengamen jalanan. Yang tentu saja ini ditentang oleh keluarganya. Pengamen itu menceritakan tentang sebuah kompetisi bernama Dia de Muertos. Miguel tentu saja ingin mengikuti kompetisi tersebut. Namun karena takut dicoret dari kakak, maka ia mengurungkan niatnya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pengamen yang melihat ada bakat dalam diri Miguel manas-manasinya dengan menawarkan memainkan gitarnya. Namun pada saat ingin menggenjreng pertama kali, nenek Miguel datang, menodongkan sendalnya dan tentu saja menyingkirkan cucunya dari hal tersebut. Mengajak cucunya pulang dan memberitahu kelakuan cucunya tersebut ke orang tuanya. Ya cupu. Tapi karena orang tuanya gak jahat-jahat amat, Miguel gak dimarahin sama orang tuanya. Malah dia mengatakan ingin mengikuti kompetisi musik plaza yang akan diadakan pada malam tersebut. Tapi karena bertepatan dengan acara yang bernama Dia de los Muertos, acara tahunan, yang simbolnya para leluhur keluarga mereka yang meninggal akan berkunjung ke rumah mereka dan mereka akan mengadakan sebuah pesta untuk memperingatinya. Ya, 11-12 lah semua Indonesia. Foto mereka akan dipajang di sebuah tempat yang bernama Ofrenda, lengkap dengan makanan kesukaannya pada saat hidup. Namun ada sebuah foto yang disobek pada bagian kepala. Ya, itu adalah musisi yang kabur meninggalkan istri dan anaknya pada saat awal film tadi. Yang dimana itu adalah papa dari Nenek Koko. Dan di sini Abuelita kayak benci banget sama pria tersebut. Karena setiap kata papa itu terucap, Nenek Koko akan bertanya, "Di mana papa? Di mana papa?" Yang tentu saja hal itu membuat Abuelita selaku anaknya sedih melihat ibunya seperti itu. Namun pada saat diceramai, karena Miguel ini emang anaknya bebal, dia malah kabur. Kemana ia kabur? Ia kabur ke loteng rumahnya. Dan di sana tersedia banyak sekali alat-alat musik. Sampai dia membuat gitarnya sendiri yang dibuat persis seperti idolanya, yaitu Ernesto de la Cruz. Masuk lebih ke dalam, ada DVD player yang memutar rekaman de la Cruz. Di sini terlihat Miguel yang sangat amat mengidolakan orang tersebut. Karena termotivasi oleh omongan musikus tersebut, Miguel pun dengan nekatnya ikut ke kompetisi tersebut. Ditemani guguk jalanan yang diberi nama Dante, Miguel mengendap-endap kabur dan menuju ke plaza. Namun baru sampai di depan rumahnya, Miguel sudah hampir ketahuan. Akhirnya ia masuk ke Ofrenda dan menyembunyikan si Dante di bawah sana. Tak berapa lama orang tuanya dan Abuelita masuk dan memberikan pekerjaan ke Miguel sebagai tukang sepatu untuk meneruskan tradisi keluarga mereka. Masih ingat si Dante yang disembunyikan? Namun juga anjing, dia memakan sesajen yang ada di Ofrenda dan memecahkan foto dari Mama Imelda. Miguel mengambil foto tersebut dan membuka lipatan yang dimana ternyata orang di foto tersebut memegang gitar yang sama dengan idolanya, yaitu Ernesto de la Cruz. Dia mencocokkan foto tersebut dengan gambar de la Cruz dan memang gitar mereka berdua mirip. Miguel yang kesenangan menjadi gila. Dia naik ke atas gendeng dan memberitahukan ke bapaknya bahwa kakek buyutnya adalah Ernesto de la Cruz.
Tak berselang lama, semua benda yang berhubungan dengan musik ditemukan oleh Abuelita. Dia pun emosi dan membanting gitar DIY kepunyaan Miguel. Miguel pun juga lebih emosi. Dia pun kabur dan menuju ke pertunjukan musik di plaza. Saat di plaza, Miguel mendaftar. Tapi syarat untuk mengikuti kompetisi adalah mempunyai alat musik sendiri, yang dimana Miguel tidak mempunyainya. Dia pun mencoba untuk meminjam ke semua peserta yang ikut, tapi gak ada yang mau. Sampai pada akhirnya, si Miguel ini ingat sama gitar kepunyaan Ernesto yang dipajang di kuburannya. Kalian tahu dong kelanjutannya apa? Dia pun nekat meminjam dan Dia pun nekat meminjam dan mengambil ke kuburannya. Pada saat dia test drive, nekat juga ya test drive di tempat nyurinya, Miguel ini ketahuan oleh orang-orang di sana. Paniknya dia, orang-orang pun masuk ke dalam kuburan tersebut. Namun pada saat harusnya ketahuan, Miguel menjadi makhluk yang tak kasat mata alias jadi setan. Orang-orang pada nembus dan gak bisa lihat Miguel. Panikannya pasti, dia pun berlarian ke sana kemari dan tertawa sampai jatuh di lubang kuburan. Ada seorang yang mengangkatnya, namun ketika diangkat, wah, yang angkat malah tengkorak. Ketika Miguel mundur, ada lagi tengkorak yang lain. Miguel melihat ke sekelilingnya dan ternyata sekelilingnya sudah banyak tengkorak berkumpul. Miguel berlari dan tidak sengaja menabrak seorang kakek dan tengkoraknya berserakan kemana-mana. Ternyata itu adalah sesepuh dari Miguel sendiri. Ya, Miguel bertemu dengan para sesepuhnya yang sudah meninggal. Kagetkannya pasti mereka ini anak belum mati, tapi kok bisa ngeliat yang mati. Keluarganya pun membawa Miguel ke Mama Imelda yang tidak bisa menyeberang ke alam manusia hidup. Miguel dan Dante pun menunjuk ke alam manusia mati yang gak kalah megahnya sama alam orang hidup. Di sana mereka di-scan supaya bisa melewati jembatan penyeberangan. Kalau ada fotonya, mereka bisa nyebrang. Kalau nggak ada fotonya, mereka nggak bisa nyebrang. Ada salah satu scene dari salah satu tengkorak yang fotonya nggak dipajang di ofrenda dan dia nggak bisa nyebrangin jembatan. Keluarga Miguel pun melaporkan Miguel ke satpam di sana dan diarahkan ke Mama Imelda. Saat bertemu, Mama Imelda ini lagi nggak bisa nyebrang karena fotonya nggak dipajang di ofrenda. Keluarga Rivera, yaitu keluarga Miguel pun dipanggil untuk menghadap keamanan di sana. Miguel pun dinyatakan dikutuk karena mencuri gitar orang yang sudah meninggal. Mama Imelda di sini juga bertanya kenapa dia nggak bisa nyebrang. Ternyata hal itu disebabkan oleh Miguel yang mengambil foto Mama Imelda dari ofrenda. Miguel pun harus kembali ke dunia orang hidup sebelum matahari terbenam. Karena jika kalau tidak, Miguel akan menjadi tengkorak sama seperti yang lainnya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan restu dari salah satu keluarganya. Mama Imelda pun memberikan restu ke Miguel dengan syarat yaitu tidak boleh bermain musik lagi. Dan akhirnya Miguel pun bisa pulang ke dunia orang yang masih hidup. Tapi karena namanya juga Miguel masih bocil ya kan ya, dia ngambil gitarnya Ernesto dan otomatis kembali lagi ke dunia orang yang sudah mati karena melanggar persyaratan dari Mama Imelda. Balik lagi kan si Miguel ke alam orang mati. Akhirnya Miguel pun meminta restu dari keluarganya yang lain. Tapi karena Mama Imelda yang paling tua, keluarga yang lain pun tidak mau memberikan restunya. Karena sadar tidak akan mendapatkan restu, akhirnya Miguel pun kabur. Dia berniat mencari Ernesto untuk mendapatkan restunya. Karena kabur dari keluarganya, Miguel pun berubah statusnya menjadi buronan. Dia pun dikejar-kejar petugas di sana. Saat dikejar, Miguel bersembunyi di sebuah kantor dan mendengar percakapan petugas dengan orang yang tidak bisa menyeberang tadi. Orang itu mengatakan kalau dia kenal dan dekat dengan Ernesto de la Cruz. Miguel pun menemui orang tersebut dan meminta untuk dipertemukan dengan Ernesto. Sadar jika Miguel ini masih hidup dan bisa memanjang fotonya di ofrenda, Hector pun mau membantu Miguel. Ya, tengkorak ini namanya Hector. Dia membawa Miguel lari diikuti oleh Mama Imelda dan kawan-kawan. Karena susah untuk dicari di keramaian, Mama Imelda meminta bantuan dari pemandu rohnya yang bernama Pepita. Di kolong jembatan, Hector sekarang merias Miguel supaya tidak terlihat seperti orang yang masih hidup. Setelah selesai dengan riasannya, Hector pun mengantar Miguel ke sebuah tempat yang dimana Ernesto melakukan gladi bersih untuk pertunjukannya. Namun ternyata kata salah satu artis di sana, Ernesto tidak mengikuti gladi bersih di sana. Dia sedang mengadakan sebuah pesta yang ada di sebuah menara yang tinggi. Sebuah tengkorak mengatakan ada kompetisi di Plaza de la Cruz dan pemenangnya akan main di pestanya. Miguel pun meminta gitar kepada Hector. Di sisi lain, Pepita, si pemandu roh Mama Imelda, menemukan jejak kaki Miguel yang ada di kolong jembatan tadi. Sekarang Miguel dan Hector sedang menuju ke kediamannya untuk meminjam gitar pada kawannya. Di sinilah mereka, di tempat di mana semua orang tidak mempunyai foto yang dipajang dan hampir dilupakan. Mereka pun sampai di sebuah rumah tengkorak yang bernama Cicaron. Setelah perdebatan alat, ada sebuah kejadian yang menimpa Cicaron. Badannya menyala dan dia menjadi lemas. Hector pun mengambil gitar dan memainkannya untuk Cicaron. Setelah beberapa menit kemudian, tubuh Cicaron menyala, memudar dan akhirnya hilang. Di sini Hector menjelaskan jika saat tidak ada manusia hidup yang mengingatmu, maka kau akan menghilang. Dan bisa juga disebut dengan kematian akhir. Miguel dan Hector pun sekarang menuju ke Plaza de la Cruz. Tak berapa lama, Miguel pun naik ke atas panggung. Walaupun pada awalnya dia mengalami sakit demam panggung, tapi yang namanya juga karakter utama pasti bakalan tenang lagi.
Semua berjalan dengan aman sampai pada akhir lagu. Keluarga Miguel datang ke Plaza de la Cruz itu memberitahu panitia bahwa mereka sedang mencari seorang anak kecil yang masih hidup. Panitia pun mengumumkan ke atas panggung perihal anak kecil yang masih hidup. Miguel dan juga Hector sudah turun dari panggung dan menuju ke belakang panggung. Di sana mereka pun cekcok soal Miguel yang berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai keluarga lain, padahal ada. Dan Miguel bisa cepat balik dan meletakkan foto Hector di ofrenda. Nah, mereka berdua pun berpisah nih di sini. Dante si anjing mengejar dan menarik-narik pakaian Miguel yang membuatnya diketahui tengkorak sekitar bahwa dia adalah anak hidup yang sedang dicari tersebut. Miguel pun kabur, tapi pada saat kabur, Mama Imelda datang dan mengejarnya. Nah, saat ada di depan pagar nih, Mama Imelda ini nggak bisa lewat. Kaburlah akhirnya si Miguel. Pada saat kabur, Mama Imelda menyanyikan sebuah lagu yang didengar Miguel. Singkatnya, Mama Imelda ini menceritakan bahwa dia juga suka musik. Namun setelah lahir anaknya ke dunia, yang dimana ini adalah Coco, ada yang lebih berarti dari yang namanya musik. Apakah dengan penjelasan tersebut Miguel luluh hatinya? Oh, tentu saja tidak. Dia tetap ngibrit meninggalkan nenek buyutnya di sana. Scene berganti. Miguel sekarang sudah sampai di gedung Ernesto. Dia ingin masuk tapi terhalang oleh penjagaan yang ada di sana. Saat melihat sekelilingnya ada grup musik yang tadi mengikuti kompetisi. Dia pun akhirnya nebeng di sana dan bisa masuk dengan mudah. Kekuatan orang dalam ya memang. Saat sampai di sana, Miguel melihat Ernesto. Dia mengejarnya dan terlihat suasana lobi Menara de la Cruz yang sangat amat megah. Miguel di sini memanggil de la Cruz, tapi ya juga namanya juga bocil. Panggilan Miguel ini tidak ditanggapi. Saat melihat sebuah klip dari film de la Cruz, ada sebuah dialog yang mengatakan dia akan mendengarkan musik. Akhirnya Miguel pun nekat memanjat ke tempat yang tinggi dan memainkan musiknya di sana. Dimulai dengan rawangan Simba, Miguel memulai pertunjukannya. Hal itu sukses membuat Miguel didengar dan dinotis sama si de la Cruz ini. Pada saat akan berjumpa, dia tiba-tiba terjun ke kolam renang yang ada di tengah-tengahnya. Ya, namanya juga lagi seneng ya, ngeliat keadaan sekitar. Ernesto pun dengan cepat menolong Miguel yang hampir tenggelam. Saat mengangkatnya ke atas, Ernesto terkejut karena ternyata Miguel adalah anak manusia yang sedang ramai dibicarakan. Akhirnya Miguel pun menceritakan bahwa ia adalah cucu dari Ernesto. Berkat penampilan Miguel yang gemilang tadi, Ernesto pun dengan bangga memperkenalkan cucunya ke semua orang. Di lain sisi, Hector menyamar menjadi salah satu pelukis terkenal yang bernama Frida Kahlo dan menyusup ke gedung Ernesto. Miguel diajak Ernesto jalan-jalan di dalam gedungnya, sampai pada akhirnya Miguel meminta restu dari Ernesto karena sebentar lagi fajar akan menyingsing dan Miguel harus segera kembali ke dunianya. Pada saat akan memberikan restu, Hector tiba-tiba datang dan menagih janji Miguel yang akan membawa foto Hector. Pada saat mengambil fotonya, Ernesto tiba-tiba mengambil foto Hector tersebut. Nah, di sini semua terbongkar. Ternyata semua lagu yang dinyanyikan Ernesto adalah ciptaan dari Hector. Dan juga dulu mereka adalah satu tim. Penyebab Hector meninggal tidak lain dan tidak bukan adalah karena Ernesto sendiri. Nah, bingung kan lu? Jadi Ernesto dan Hector ini sudah mengamen di jalanan selama berbulan-bulan lamanya. Suatu ketika Hector ini ingin pulang ke rumahnya kan, tapi Ernesto melarang karena keputusan Hector sudah bulat. Ernesto pun gak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan temannya ini pulang. Nah, sebelum Hector pergi nih ya, dia dikasih sebuah anggur dan diminum sama Hector yang dimana di dalam anggur tersebut sudah tercampur dengan racun. Ernesto pun mengantar Hector ke stasiun. Nah, pada saat di tengah jalan, Hector mengalami sakit perut dan akhirnya meninggal di tempat. Ernesto dengan tidak bersalahnya mengambil gitar Hector dan juga lagu milik Hector dan mengklaim bahwa semua ini adalah ciptaan de la Cruz sendiri. Beuh, setan banget gak nih orang. Miguel pun yang ada di tempat tidak percaya dengan cerita si Hector ini. Hector memaksa Ernesto untuk mengakui namun malah dipanggil satpam oleh Ernesto dan Hector dibawa keluar. Miguel pun bingung di sini. Saat meminta restunya dengan tak terduga, Ernesto memanggil keamanan dan memasukkan Miguel ke sebuah goa bawah tanah. Dan foto Hector satu-satunya tadi dibawa oleh Ernesto supaya nggak ada lagi yang ingat sama ini orang. Di bawah goa ternyata ada Hector di sana. Miguel pun galau dan menangis di pelukan Hector. Pada saat yang sama, Hector ini mengalami pemudaran karena tidak ada yang mengingatnya lagi di dunia. Hector pun sedikit curhat di sini tentang penyesalannya menuju ke Santa Cecilia, tempat di mana Hector ini dibunuh. Dan sebuah plot twist yang tidak disangka adalah putri Hector bernama Coco. Ya, nenek dari Miguel. Yang berarti Miguel dan juga Hector ini adalah sebuah keluarga. Nah, kaget kan lu? Miguel menunjukkan foto yang dia colong di ofrenda, dan ternyata lelaki yang fotonya robek adalah Hector. Dan lagu Remember Me yang terkenal adalah ciptaan Hector yang dia buat untuk putrinya yaitu Coco. Beuh, sedih kan lu? Nah, pada saat dua-duanya bingung buat naik ke atas, ada Dante si anjing datang. Ternyata dia mencari Miguel selama ini dan datang pada saat yang tepat. Mama Imelda pun datang dengan pemandu rohnya. Di sini pun ada sebuah reno kecil yang terjadi yaitu Mama Imelda dengan Hector. Mereka berdua pun akhirnya bisa keluar dari gua tersebut dan di sini Dante berubah menjadi pemandu roh. Nah, akhirnya Miguel ini bertemu kembali dengan keluarganya.
Di sini terlihat hubungan Hector dengan Imelda yang terlihat kurang harmonis. Mama Imelda menuduh Hector yang membuat Miguel dalam bahaya selama ini. Dan pada akhirnya Miguel pun menjelaskan semuanya tentang sebab dan akibat Hector tidak kunjung balik menemui keluarganya. Miguel pun bersedia balik dengan apapun persyaratan yang Mama Imelda mau, termasuk tidak bermain musik lagi. Miguel pun dengan berat hati bersedia, namun dengan satu syarat, yaitu mengambil foto Hector yang ada di De La Cruz. Sekarang scene berganti ke pertunjukan sunrise yang diadakan oleh De La Cruz. Dibantu oleh Frida, mereka menyamar menjadi penari yang masuk ke bawah panggung yang di sana terdapat Ernesto. Pada saat mencari Ernesto, mereka tak sengaja berpapasan dengan orangnya. Namun karena namanya juga keluarga konyol, Ernesto pun akhirnya dapat kabur. Dia memanggil keamanan, namun dengan mudah diselesaikan oleh Papa Julio, Tios, dan Rivera. Namun saat fotonya sudah terambil, Mama Imelda tanpa sengaja naik ke atas panggung karena salah pijakan. Nah, karena sudah terlanjur di atas panggung, Mama Imelda ini mau gak mau harus nyanyi, sembari hindar dari petugas yang mau nangkap dia. Udah kayak film India kan. Miguel yang melihat peristiwa tersebut pun langsung mengambil gitar dan memberikannya ke Hector supaya dia bisa mengiringinya. Nah, jadi nostalgia kan lu? Namun pada saat Mama Imelda ini mau memberikan fotonya ke Miguel, Ernesto tiba-tiba menarik tangan Mama Imelda lalu nyanyi bareng. Nah, malah collab berdua. Lalu Mama Imelda menginjak kaki Ernesto dan lari ke Miguel. Akhirnya mereka pun bisa bersama. Mama Imelda pun memberi restu ke Miguel tapi dengan syarat boleh bermain musik. Miguel pun bahagia mendengar hal tersebut. Namun pada saat mengambil kelopak bunganya, Ernesto lagi-lagi muncul dan menyeret Miguel ke ujung podium. Dante mencoba menyelamatkan Miguel tapi tenaga Ernesto jauh lebih besar. Pada saat di ujung, Hector yang mulai memudar meminta Ernesto untuk tidak mengganggu Miguel. Namun tentu Ernesto bodoh amat. Ya, Rosita yang berdaya gempal ini mengarahkan kamera ke arah Ernesto yang sedang berbicara kepada Hector. Nah, Tia Victoria yang ini nih memindahkan tampilan layar yang segede gaban ini ke scene Ernesto. Nah, di sini Miguel yang berbicara tentang Ernesto yang mencuri dan juga membunuh Hector. Penonton semua pun tahu nih, Ernesto yang kepalanya udah panas mendorong Miguel sampai jatuh dari panggung yang tinggi. Ernesto yang merasa nggak punya dosa pun balik meninggalkan mereka semua. Miguel yang sedang terombang-ambing mau jatuh dicoba ditolong oleh Dante. Namun karena sayapnya Dante ini kecil, jadinya nggak kuat nih anjing buat ngangkat Miguel. Nah, hasilnya foto Hector yang harusnya dibawa ini jatuh ke air karena lepas dari tangan Miguel. Pada saat mau mencapai dasar, pemandu roh Mama Imelda datang dan menolong Miguel dan juga Dante. Kenapa nggak dari tadi gitu? Miguel pun akhirnya selamat. Ernesto yang memang pikirannya bejat ini dengan tanpa dosa berjalan ke atas panggung dan mencoba melanjutkan show. Namun karena bubur sudah menjadi nasi, Ernesto malah dilempari tomat oleh para penonton. Karena penonton ini sudah kesal karena yang dilakukan Ernesto. Pemandu roh Mama Imelda pun langsung datang menemui Ernesto dan mengambingkan dia di udara. Mampus kan lo? Pertunjukan menyanyi yang awalnya diadakan oleh Ernesto seketika berubah menjadi tempat kucing main-main. Ernesto pun dilemparkan si kucing ini ke bel besar persis seperti cara dia mati pada saat hidup dulu. Nggak mati, nggak hidup sama anjing. Dan penonton yang melihat kejadian tersebut pun bersorak gembira. Scene berganti ke Miguel dan keluarganya sekarang. Thor semakin memudar dan matahari akan segera terbit. Yang artinya Miguel ini harus segera balik. Kalau nggak ya dia bakalan innalillahi. Namun sayang, Miguel nggak bisa menepati janjinya sama Hector buat naruh fotonya di ofrenda. Miguel pun bersikeras untuk mencari foto tersebut dulu. Hector pun tak mau mengambil resiko. Dia dan Mama Imelda akhirnya memberikan restu kepada Miguel tanpa syarat. Ini asli sedih sih. Akhirnya Miguel pun balik lagi ke dunia aslinya dan langsung mengambil gitar dan kembali ke rumahnya. Dia langsung nyamper Mama Koko dan berbicara tentang papanya, supaya si Mama Koko ini gak lupa lagi. Tapi sayang belum berhasil. Mama Koko masih diam aja gak nanggepin. Ya namanya juga udah sepuh kan ya. Miguel pun yang membawa alat musik ke rumah dimarahi oleh Abuelita. Dia pun meminta Miguel untuk minta maaf. Ketika minta maaf, Miguel melihat gitar, mengambil lalu memainkan lagu Remember Me yang dulu sering dinyanyikan oleh ayahnya yaitu Hector. Dan ajaibnya Mama Koko masih ingat dan ikut bernyanyi bersama Miguel. Melihat ibunya yang seperti itu membuat Abuelita menangis terharu. Ya iyalah, udah lama ibunya diam kan ya, sekarang lihat dia bisa nyanyi. Nah, setelah selesai menyanyikan lagu, Mama Koko membuka laci dan juga memperlihatkan surat-surat dan juga puisi yang ditulis oleh ayahnya kepada dia. Dan secara mengejutkan, foto Mama Imelda yang sobek itu robekannya disimpan oleh Mama Koko. Nah, udah gak memudar dah si Hector ini. Scene pun ditutup oleh Mama Koko yang bercerita tentang Mama Imelda dan juga Papa Hector dulu. Time skip 1 tahun kemudian. Nah, sekarang kuburan De La Cruz yang dulu megah sekarang berubah menjadi sampah. Dan sekarang Hector pun sudah diakui sebagai penulis lagu asli dari lagu yang dinyanyikan oleh De La Cruz dengan bukti puisi-puisi yang disimpan oleh Mama Koko tadi. Keluarga Rivera sekarang sudah nggak pepia lagi sama musik berkat Koko. Dan Mama Koko pun sudah meninggal. Dan fotonya dipajang di ofrenda bersama dengan keluarga yang lain.
Nah, sekarang perayaan Dia de los Muertos, kita diperlihatkan Hector yang sekarang bisa menyeberang karena fotonya sudah dipajang di ofrenda. Sekarang dia pun menyeberang bersama keluarga besarnya, menuju ke Miguel ditambah dengan Mama Coco tentunya. Dan si anjing pun ikut mengunjungi ditambah si pengawal roh Mama Imelda yang ternyata dulunya adalah kucing kecil. Dan film ditutup dengan semua keluarga Rivera dari yang sudah walafiat dan juga yang masih hidup menikmati perayaan dengan menyanyi bersama. Nah gila ya, dari keluarga yang awalnya fobia banget sama musik karena buyut mereka yang dulu, perlahan-lahan dikasih tahu asal-usulnya dan ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Nilai kekeluargaan juga kental banget di film ini karena ya namanya juga film keluarga ya. Mau sulit atau apa, keluarga yang baik pasti akan mendukung kalian. Nah sekian cerita film kali ini, kalau ada requestan film yang mau kalian dengar bisa tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa subscribe dan juga like video tertentunya. Terima kasih.